Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأيها الحاضرون رحمكم الله. Bapak, Ibu, Saudara dan juga adik-adik, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, taufiknya kepada kita, sehingga kita terus bisa berada di atas hidayahnya, di atas Islam, di atas ketaatan kepadanya, di atas sunnah, dan juga di atas kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan seorang hamba setiap harinya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Agama kita, agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang membawa ajaran-ajaran yang lurus, datang membawa keyakinan-keyakinan yang lurus, yang baik dan sangat bermanfaat, baik tentang pencipta alam semesta ini, nama-namanya, sifat-sifatnya, atau bicara tentang hakikat dunia, alam barzah atau alam akhirat, atau bicara tentang surga dan neraka. Islam juga datang dengan membawa tata cara ibadah yang terbaik yang dilakukan seorang hamba kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Islam juga datang untuk membawa akhlak-akhlak yang luhur dan paling mulia. Dan Islam juga datang membawa prinsip-prinsip bermuamalah, berinteraksi yang baik antara satu manusia dengan yang lain, yang berpijak di atas asas keadilan, asas manfaat, berpijak di atas ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jauh dari yang namanya kezaliman, saling merugikan atau saling ta'awun dalam keburukan dan dosa. Ini diantara gambaran global ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya indah, semuanya baik, semuanya lurus, datang membawa kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan juga di akhirat kelak, datang untuk menjauhkan manusia dari segala keburukan di dunia ataupun di akhirat. Maka mari Bapak Ibu rahmatullah, kita ingat kembali nikmat menjadi seorang muslim muslimah. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat hidayah ini yang Allah Azza wa Jalla dahulu tidak berikan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, atau orang-orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, atau tidak Allah berikan kepada bapaknya Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Islam nikmat yang besar, Islam agama yang lurus, agama yang indah. Oleh karena itulah menjadi kewajiban umat Islam untuk mempelajari agamanya dengan baik. Islam semuanya berdasarkan ilmu, maka kita pun semua diwajibkan untuk mempelajari Islam dengan ilmu, dengan dasar ilmu, bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Hadis tentang kewajiban talabul ilmi sesuatu yang sudah familiar insyaallah taala. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fariidhah, wajib atas setiap muslim. Dan yang namanya wajib itu sesuatu yang kita pun insya Allah sudah faham, harus dikerjakan.
Walaupun nanti ada perincian-perinciannya, mana yang harus kita pelajari terlebih dahulu, mana yang paling wajib untuk kita pelajari terlebih dahulu, tapi bukan sekarang pembahasannya. Bahkan datang banyak sekali dalil, Bapak Ibu rahimakumullah dan juga saudara adik-adik rahimakumullah taala, banyak sekali dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu syar'i dan juga menunjukkan keutamaan orang-orang yang belajar ilmu syar'i. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah cukup bagi seseorang itu hanya bersemangat hadir di majelis ilmu saja? Tidak usah dijawab. Apakah cukup seseorang itu hanya semangat untuk mencatat ilmu saja? Apakah hanya cukup seseorang itu bersemangat mengumpulkan buku-buku saja? Tentu kalau pertanyaan-pertanyaan ini diarahkan kepada kita semua, pasti jawabannya ya tidak dan tidak cukup. Tidak cukup hanya semangat hadir di majelis ilmu. Tidak cukup hanya semangat untuk menyimak kajian. Tidak cukup hanya semangat untuk mencatat dan mencatat. Tapi kemudian melupakan apa yang didengar, melupakan apa yang disimak, dan melupakan apa yang sudah ditulis, tanpa ada pengaruh sedikit pun pada hatinya, lisannya, matanya, dan tidak tanduknya. Tentu bukan seperti ini tujuan thalabul ilmi. Bukan seperti itu tujuan seseorang hadir di majelis ilmu. Walaupun memang ada perintahnya, ada keutamanya, tapi sekarang kita bicara masalah apa tujuan seseorang belajar ilmu syar'i itu. Kalau pertanyaannya demikian, apa Pak Bu? Jawabannya, apa tujuan kita thalabul ilmi? Mengamalkan ilmu, ya, mengamalkannya. Jadi ini suatu poin penting yang sebenarnya sudah kita mengerti. Makanya judul pengajiannya apa Pak Bu? Mengingat kembali tujuan thalabul ilmi. Kita hanya bicara sesuatu yang sudah kita mengerti agar kita ingat lagi, tidak lupa. Dulu di serial pertama apa? Mengingat kembali tujuan penciptaan kita. Yang kedua, mengingat kembali tujuan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Yang pertama kita tahu, yang kedua pun kita tahu. Yang terakhir sebelum kita sekarang ini, tujuan disyariatkannya sholat. Orang pun tahu. Nah sekarang apa tujuan thalabul ilmi? Kita semua alhamdulillah faham. Mengamalkan ilmu itulah tujuan thalabul ilmi. Ketika orang bercapek-capek hadir di majelis ilmu, capek-capek menghafal, mungkin dimarahi gurunya, kasih PR dan lain sebagainya ya. Harus beli buku, harus mengkopi. Itu semua adalah wasilah-wasilah. Itu adalah suatu jembatan-jembatan yang harus mengantarkan kita kepada tujuan utama, yaitu al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Mari kita ingat atau kita simak beberapa perkataan dari ulama. Yang pertama, seorang alim dari generasi tabi'in bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bih, fa idza 'amila bihi kana 'aliman. Seseorang yang alim itu akan terus jahil. Apa arti jahil Pak Bu? Bodoh. Seseorang yang alim, berilmu itu akan terus tetap jahil dengan ilmu yang dia ketahui. Sampai kapan? Sampai dia mengamalkannya. Sampai dia mengamalkannya. Fa idza 'amila bi, kalau dia sudah mengamalkannya, kana 'aliman, saat itulah dia jadi orang alim. Karena ilmu itu kebaikan, ilmu itu cahaya, ilmu agama itu kebaikan, ilmu itu cahaya, ilmu itu kebajikan ya.
Maka kalau orang hanya sekedar mengumpulkan saja tanpa mengamalkannya, ada perintah dibiarin saja, ada larangan dilanggar, ada keyakinan tidak diyakini, maka seolah-olah kebaikan ini tidak bermanfaat. Makanya disebut tetap jadi orang jahil. Kapan dia sifat jahilnya hilang? Kalau sudah mengamalkan ilmunya. Saat sudah mengamalkan, itulah orang yang alim. Itulah orang alim. Kemudian nomor 2, perkataan Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Ketika beliau berbicara tentang adab-adab yang harus dilakukan seorang pencari ilmu, beliau menyampaikan wa ya'tani min kulli fannin bil ahammi fal aham. Hendaknya seorang pencari ilmu dari setiap ilmu, disiplin ilmu, dia perhatian dengan sesuatu yang paling penting terlebih dahulu. Dari satu disiplin ilmu, dia memperhatikan pembahasan yang paling penting terlebih dahulu. Wala yaghfalan, dan jangan pernah dia lalai 'anil 'amalil ladzi huwal maqsudu bil ilmi, dan jangan pernah dia lalai dari mengamalkan ilmu yang itu menjadi maksud dari orang belajar ilmu syar'i. Di sini beliau menekankan bahwa al-maqsud bil ilmi al-amal. Yang dituju dengan ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Berikutnya berkata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau bicara tentang 6 tangga dalam thalabul ilmi. Ketika orang itu mendaki tiap-tiap tangga tersebut atau menapaki 6 tangga tersebut, maka dia akan sukses dalam mencari ilmu. Kalau tidak, berarti gagal. Nah, 6 hal ini nanti banyak menyinggung kita, Pak, ya. Jangan tersinggung, ya. Yang pertama, husnul su'al, bertanya yang baik, bertanya yang bermanfaat. Jangan tanya yang aneh-aneh. Sholat di bulan gimana, Pak? Apa jenengan mau berangkat? Kalau berangkat oke, ditanya nanti, dijawab nanti. Tanya yang penting. Kemudian simak dengan baik. Karena seorang alim ketika dia menyampaikan, dia sedang menyampaikan kebaikan. Nah, supaya tidak putus, maka hendaknya orang-orang yang mendengar itu menyimak dengan baik. Berikutnya adalah husnul faham, memahami dengan lurus. Bukan yang penting saya faham semua maunya. Kemudian al-hifdhu, menghafal, Pak. Yang suka ditakuti orang tuh. Disuruh menghafal, langsung pada menghilang. Berikutnya adalah at-ta'lim, mengajarkan. Yang terakhir, wa hiya thamratuhu wa hiya al-'amalu bihi wa mura'atu hududihi. Ini yang jadi pembahasan kita. Yang terakhir adalah yang keenam adalah buahnya, buah ilmu. Wa hiya al-'amalu bihi, dan itu adalah mengamalkan ilmu dan memperhatikan batasan-batasan yang sudah disampaikan dalam ilmu syar'i. Mana yang haram, mana halal, dan lain sebagainya. Jadi di sini beliau menyampaikan bahwa mengamalkan ilmu adalah buah yang akan dipetik seorang hamba setelah dia berlelah-lelah, bersusah payah melakukan ini dan itu dalam proses dia thalabul ilmi. Kalau zaman dahulu, masya Allah, orang melakukan rihlah fi thalabil ilmi, menempuh perjalanan yang bukan hanya jauh tapi sangat jauh dalam rangka thalabul ilmi. Kadang-kadang sebagian harus berjalan kaki karena tidak punya modal. Nah, ini semua masih merupakan wasilah, ya, bukan tujuannya. Tujuannya adalah ketika orang jauh-jauh berangkat dari rumahnya, kemudian ke negeri yang lain, ke kota yang lain, mendapatkan ilmu tentang akhlak yang mulia, mendapatkan hadis tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau mendapatkan riwayat tentang kewajiban menjaga lisan, maka dia kemudian mengamalkan itu semua, mengamalkan perintah, menjauhi larangan, dan meyakini akidah-akidah yang lurus,
saat itulah dia sedang memetik dan sudah memetik buah dari ilmunya. Kalau belum, maka masih jauh dari tujuan utama. Dia masih berkisar pada wasilah-wasilah, masih berkisar pada belum mendekati tujuannya gitu. Kita buat Bapak Ibu rahimahullah taala, mungkin waktu kecil suka mendengar perkataan al-ilmu bila amalin kasyajarat bila samarin. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Berkata Ibnu Qayyim sudah selesai. Di kita sudah mendengar, apalagi bapak-bapak yang sudah sepuh ya, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Ketika orang itu menanam pohon mangga, apakah yang diharapkan rimbunnya, Pak? Mungkin itu tujuan awal-awalnya, tapi berharap mangga itu berbuah, pohon mangga itu berbuah. Karena memang tanamannya tanaman buah. Yang diharapkan buahnya keluar. Bukan ingin mengharapkan rimbunnya saja, bukan hanya mengharapkan oksigen yang keluar, tidak. Ketika tanaman buah yang diharapkan ya semoga berbuah. Tanaman bunga ya semoga nanti tumbuh menumbuhkan bunganya yang indah, kan begitu. Demikian juga dalam thalabul ilmi, seseorang mestinya berpikir, saya mencari ilmu tujuannya mengamalkan. Bukan untuk ini dan itu, tapi untuk mengamalkan ilmu yang sudah saya pelajari. Ilmu itu kebaikan, ilmu itu cahaya, ilmu itu penyelamat dari kebodohan. Maka hendaknya seorang mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Ayyuhal hadirin rahimakumullahu taala. Al-Qur'anul Karim diturunkan Allah Azza wa Jalla sebagai hidayah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala utus untuk menjadi penunjuk jalan bagi manusia. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sungguh engkau ya Muhammad menunjukkan orang kepada jalan yang lurus. Nah, sekarang pertanyaan, ketika kita sudah faham Al-Qur'an itu untuk hidayah yang akan mengeluarkan seseorang dari kegelapan-kegelapan, kebodohan, kekufuran, kesyirikan menuju cahaya ilahi, cahaya wahyu. Yang akan menyelamatkan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Yang akan membimbing manusia dengan petunjuk-petunjuk ilahi. Apakah mungkin itu terwujud tanpa mengamalkan Quran? Tentu tidak bisa. Tentu tidak bisa. Allah Azza wa Jalla misalnya berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguh Al-Qur'an itu menunjukkan kepada jalan yang lurus. Al-Isra ayat 9. Quran menunjukkan jalan yang lebih lurus. Apakah kemudian umat Islam akan lurus dan lebih baik dari umat lain kalau tidak mengamalkan petunjuk Al-Quran? Tentu tidak mungkin. Kita ini umat yang terbaik, umat wasatiyah, umat yang tengah-tengah, umat yang adil, umat yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi pujian-pujiannya ada syarat-syaratnya: beriman, beramal saleh, kemudian melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Kalau seorang muslim kemudian tidak punya sifat-sifat seperti ini, ya belum terpuji dengan baik. Demikian juga ketika seorang muslim tidak mengamalkan petunjuk Al-Quran, ya dia pun belum mewujudkan tujuan Quran diturunkan. Nah, tentunya kita tidak cukup untuk membacanya, ya. Karena Quran itu diturunkan untuk hidayah, tidak cukup untuk dibaca, tidak cukup untuk dihafalkan saja. Tadi dibutuhkan atau kita wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menaati perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, juga menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 30-an ayat, kata sebagian ulama, yang memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya di balik itu? Yang mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi Muhammad SAW.
mengikuti petunjuk Allah Ta'ala dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itulah mengamalkan ilmu. Itulah mengamalkan ilmu yang menjadi kewajiban kita semua. Bahkan kewajiban para nabi, para rasul, para syuhada, siddiqin dan lain sebagainya, termasuk para wali. Semuanya wajib mengamalkan ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Taha, "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku maka dia tidak sesat dan tidak akan celaka. Tentang ayat yang mulai ini, As-Sahabiyul Jalil, seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas mengatakan, "Takaffalallah liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Yang artinya Allah Azza wa Jalla menjamin bagi orang yang membaca Al-Quran dan wa 'amila bihi, mengamalkannya. Ini tidak cukup membaca saja. Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, jaminannya apa? Alla yadhilla fid dunya, dia tidak sesat, tidak akan sesat di dunia. Wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan celaka di akhirat kelak. Di dunia dia akan berada di atas hidayah yang lurus karena dibimbing oleh petunjuk Allah Ta'ala dan petunjuk Rasulullah SAW. Di akhirat akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Membaca Quran dan mengamalkannya, bukan hanya membaca saja. Di zaman dahulu seorang alim bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, kita ini disuruh mengamalkan Quran, tapi sebagian orang menganggap mengamalkan Quran itu hanya membaca saja. Itu kan yang ada pada sebagian kita nih. Kita nggak usah nunjuk sana sini ya. Jadi seolah-olah ketika kita sudah baca Quran, sudah alhamdulillah. Mau ada perintah ini, orang sepenting sudah baca Quran. Ada larangan ini, yang penting saya sudah baca Quran. Seolah-olah kalau sudah baca Quran, itu sudah selesai kewajiban-kewajibannya kepada Al-Quran Al-Karim. Padahal Nabi kita SAW mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaik. Quran itu bisa jadi pembela engkau atau bisa menjadi pemberat yang mempersulit keadaanmu nanti di akhirat. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Nabi kita SAW juga bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ba'di in tamassaktum bihima kitaballah sunnati. Aku tinggalkan di tengah kalian dua hal ya. Jika kalian tamassuk, komitmen dengan keduanya, kalian tidak akan sesat setelahku, Quran dan sunnahku. Tamassuk itu artinya apa? Mengamalkan. Tamassuk itu artinya iktisam, berpegang teguh dengan petunjuk Nabi SAW. Kalau ayat tadi tentang Al-Quran, sekarang tentang petunjuk Nabi SAW. Tapi hakikatnya semuanya adalah petunjuk Allah Ta'ala. Karena orang yang taat kepada Allah, dia harus menaati Nabi SAW. Orang yang taat kepada Rasulullah SAW, hakikatnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah sekarang bagaimana cara mengamalkan ilmu? Bila dalil-dalil itu memuat berita-berita baik dari Allah Azza wa Jalla atau dari Nabi Muhammad SAW, maka mengamalkannya dengan at-tasdiqu biha, membenarkan berita-berita itu dan meyakini kebenarannya tanpa sedikit pun ragu-ragu. Ada dalil Al-Quran berisi tentang berita tentang Allah, tentang akhirat. Atau ada dalil hadis berisi tentang suatu hal yang hubungannya dengan ilmu. Maka kita yakini kebenarannya, walaupun mungkin akal ini belum nyampe. Sebab akal ini Bapak Ibu Allah Ta'ala ketika berbicara masalah gaib ya, itu nggak akan bisa apa-apa. Nggak akan bisa apa-apa. Masalah gaib itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal-akal kita ini. Secerdas apapun orang. Gaib itu sesuatu yang tertutup
dari kita. Maka kewajiban kita adalah meyakini kebenarannya, meyakini kebenaran berita-berita dari Allah Azza wa Jalla atau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang siksa neraka, tentang siksa kubur, ya. Tentang nikmat di surga, kenikmatan di alam kubur. Ini sesuatu yang orang tidak melihatnya. Tapi dalil Al-Quran ataupun hadis sudah menetapkan adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Nah, akal manusia mengatakan masa sih bisa mendapatkan nikmat dan siksaan? Masa sih bisa didudukkan padahal posisinya seperti itu sempit. Tapi dalil Al-Quran atau dalil hadis menyampaikan seperti itu, kita benarkan. Kemudian ada nikmat-nikmat di surga, siksaan di neraka. Ini pun harus kita benarkan. Kita yakini dengan sebaik-baiknya, kemudian menimbulkan semangat untuk beramal saleh. Setelah orang meyakini kebenarannya, dia pun berusaha untuk menggapai nikmat surga, berusaha selamat dari siksa neraka. Atau dia pun kemudian menangisi dosa-dosanya karena khawatir jangan-jangan nanti dia masuk neraka. Akhirnya dia pun takut kepada Allah, takut ke siksa Allah Ta'ala. Nah, ilmu yang membuat orang itu menangis, itulah ilmu yang hakiki sebenarnya. Aslul ilmi khasyatullah. Kata sebagian ulama, intisari dari ilmu itu orang jadi takut kepada Allah, ya. Makanya majelis ilmu itu mestinya masjid yang bikin orang takut kepada Allah, bikin orang menjadi muhasabah, introspeksi pada diri sendiri. Apa yang sudah saya persiapkan untuk kematian, untuk akhirat, ya. Bukan malah majelis yang hahaha huhu gitu. Ajib, ini aneh. Yang mesti bikin orang itu sedih, menangis, ingat dosanya. Itu ada berkata dari sebagian ulama, ya. Man uti'a ilman la yubki fahariyun alla yu'ta ilman yanfa'. Seseorang yang diberi ilmu tapi tidak membuat dia menangis, dia itu sedang tidak diberi ilmu yang bermanfaat. Ilmu kok membuat kita tambah kasar, ya, berarti nggak bermanfaat. Di ilmu, kata sebagian ulama, ya, ketika seseorang diberi ilmu kok tidak membuat dia menangis, maka itu pantas kalau disebut ilmunya belum bermanfaat bagi dirinya. Baik, ini yang pertama, Bapak Ibu rahmatullah, cara mengamalkan ilmu bila itu berhubungan dengan berita-berita dari Allah Azza wa Jalla atau dari Rasulullah SAW, kita benarkan, kita yakini tanpa ragu-ragu sedikit pun. Kalau ada keraguan, itu penyakit, dan itu penyakitnya orang-orang munafikin. Yang kedua, kalau itu berisi perintah, maka cara mengamalkannya adalah sudah kita fahami, melaksanakannya, mempraktekkannya. Kalau itu berisi larangan, maka cara mengamalkan jelas, menghindari larangan-larangan syariat. Kita sekarang tidak usah bicara dahulu, oh ini kan sunnah Pak, nggak wajib. Jangan dulu, ini perintah dari Allah Azza wa Jalla, atau ini perintah dari Nabi SAW, kita amalkan. Bukankah di momen-momen tertentu orang itu belajar tentang etiket makan, ya, begini dulu, sendok di sini, garpu di sini, macam-macam lah. Tapi sebagian orang itu begitu komitmen. Garpunya jangan taruh situ, taruh sini. Padahal ini sesuatu yang kalau ditinggalkan tidak masalah, ya. Tapi orang menganggap, oh ini sopan santunnya begini Pak, sendok di kanan, garpu di kiri. Kalau sudah selesai makan, garpunya ditutup begitu, ya. Ada orang yang komitmen sekali dengan masalah seperti itu. Padahal itu bukan dari syariat. Artinya apa? Saya ingin menekankan, tidak usah kita melihat ini kan sunnah saja, tidak. Tapi ini perintah syariat. Nanti perintah Allah Azza wa Jalla atau ada perintah Rasulullah SAW. Yang pasti ketika orang mengamalkannya, dia sedang mengamalkan petunjuk yang terbaik dan akan mendapatkan kebaikan.
dan juga menunjukkan ketaatannya yang besar kepada Allah Ta'ala dan mutaba'nya yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Itu saja daun yang kita pegangi, supaya kita semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan ketaatan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai perwujudan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kalau dalil-dalil itu bicara tentang halal haram, maka kita yakini hal-hal yang memang dihalalkan oleh syariat. Dan ini akan berlaku sampai terus menerus. Halal ya halal terus, kecuali nanti caranya mengambil mungkin haram atau dicampur dengan barang haram baru kemudian haram. Tapi kalau syariat menyebutkan ini halal ya halal terus, kita yakini kehalalnya. Ini haram, kita yakini keharamannya, dan berlaku terus sampai kiamat. Masalah orang enggak doyan ini lain cerita. Masalah orang itu enggak suka, silahkan. Tapi kalau itu halal, maka yakini kehalalannya. Kalau itu haram, maka yakini keharamannya. Walaupun sudah diolah dengan bentuk yang menarik, haram tetap haram. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, ketika seorang itu melakukan hal-hal ini ya, maka dia sedang berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima berita-berita dari Allah, meyakini kebenarannya, melaksanakan perintahnya, maka dia sedang melakukan sebagian cara bagaimana berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, mari kita lihat beberapa contoh keteladanan dalam masalah mengamalkan ilmu. Orang butuh keteladanan untuk menyemangati dirinya dalam thalabul ilmi, dalam mengamalkan ilmu juga. Nah, teladan yang paling utama tentu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah Allah sebut sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kalian ada uswah hasanah. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah aslun kabir, landasan yang pokok dalam meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, perbuatannya dan keadaan-keadaan beliau. Kalau jenengan ditanya, apa dasar kita harus meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sampaikan ayat itu sudah cukup. Hadhil ayatul karimah aslun kabir fi at-ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah aslun kabir, dasar yang penting atau yang agung dalam meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan beliau, perbuatan beliau dan keadaan-keadaan beliau. Nah, sekarang kita lihat Allah Azza wa Jalla sudah memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau itu di atas akhlak yang agung. Al-Qalam ayat 4. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Di semuanya sudah menjabarkan, akhlak beliau sudah menjabarkan petunjuk Al-Quran semuanya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengartikan hadis di atas, kana khuluqul Quran, akhlak beliau Al-Quran, beliau mengatakan yani yata'addab bi adabihi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sudah beradab dengan adab-adab Al-Quran. Yang artinya faya'malu awamirahu. Beliau sudah mengamalkan perintah-perintah Al-Quran. Wa yatajannabu nawahiyahu. Beliau sudah menjauhi larangan-larangan Al-Qur'anul Karim. Fasara al-'amalu bil Qur'an lahu khuluqan. Sehingga mengamalkan Al-Qur'an itu menjadi akhlak beliau. Kal jibillati wat tabi'ah, sehingga seperti karakter dan tabiat la yufariquhu, yang tidak lepas dari beliau, terus menyatu dengan beliau. Ini makna kana khuluqul Quran, akhlak beliau Al-Quran. Ajaran Al-Quran sudah jadi tabiat beliau, sudah jadi karakter beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik
bahkan sosok yang sudah mencapai derajat al-ubudiyah paling tinggi, derajat tertinggi yang didapatkan seorang hamba. Jadi kalau kita ditanya, apakah derajat paling tinggi manusia menjadi hamba Allah? Itu derajat paling tinggi, dan itu sudah dicapai Nabi kita SAW. Allah menyebut beliau dengan subhanalladzi asra bi'abdihi, al-ayah. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya Nabi SAW. Dan beberapa ayat yang lain yang bicara tentang beliau SAW dengan julukan abduhu atau abdihi. Sekarang kita lihat semangat sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Abu Bakar Siddiq pernah berkata, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih. Aku ini tidak pernah meninggalkan sesuatu yang dahulu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku amalkan. Kemudian beliau memberikan alasan, wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amri an azir. Jadi saya itu takut menjadi tersesat kalau aku meninggalkan sebagian dari perintah beliau. Siapa yang mengatakan demikian? As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Derajat kewalian yang paling tinggi, As-Siddiqiyah. Orang yang pertama masuk Islam, orang yang amalannya paling banyak ya, yang imannya paling berat. Tapi masih mengkhawatirkan jangan-jangan saya sesat gara-gara meninggalkan sebagian perintah Nabi. Ini kan jadi teladan buat kita semua ini. Jangan pernah meremehkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kita ingat terus bahwa petunjuk beliau wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang sering diulang-ulang para penceramah. Sebaik-baik hidayah petunjuk Nabi Muhammad SAW, terbaik. Tapi ternyata beliau masih mengucapkan, saya khawatir jangan-jangan jadi sesat gara-gara saya tinggalkan sebagian perintah Nabi Muhammad SAW. Contoh berikutnya, Umar bin Khattab, Khalifatul Rashid Umar bin Khattab, dalam hadis yang sering kita dengar, ketika beliau mencium Hajar Aswad, walaula anni ra'aitu Rasulullah SAW yaqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak menciummu. Ini keteladanan, bersemangat mengikuti petunjuk Nabi SAW. Dan berikutnya kita contohkan dari seorang wanita muslimah yang mulia, supaya ibu juga punya keteladanan khusus. Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 12 rak'atan fi kulli yawm wa lailah bunya bihin nabiyun fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan salat 12 rakaat pagi dan malam, akan dibuatkan istana atau rumah di surga. Hadis riwayat Imam Muslim. 12 rakaat berarti wajib apa tidak, Pak? Sunnah. Yang sunnah muakkad. Nah, setelah mendengar ini, apa kata Ummu Habibah? Ma taraktuhun mundu sami'tuhun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah meninggalkannya sama sekali sejak mendengar hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat luar biasa mengamalkan amalan sunnah atau salat sunnah. Tidak pernah meninggalkannya sejak mendengarnya dari Nabi SAW. Dan itu ternyata diikuti rawi muridnya Ummu Habibah Ambasa. Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Juga diikuti rawi selanjutnya Amr bin Aus. Saya tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar dari Ambasa. Juga diikuti orang selanjutnya Nu'man bin Salim. Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar dari Amr bin Aus. Luar biasa, itu salafun salih. Itu generasi salafus salih. Semangat mengamalkan yang sunnah.
Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Contoh yang lainnya. Kalau tadi tentang amal-amal soleh, perintah beramal soleh, sekarang larangan dari suatu amalan yang buruk. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasai dan Ibnu Majah dengan isnad yang sahih dari Ibnu Abbas, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, kanu min akhbathin nasi kailan." Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, orang-orang Madinah itu termasuk orang yang paling buruk dalam menakar. Dikurangi. Fa'anzalallahu wailul lil mutaffifin, maka Allah azza wajalla turunkan ayat wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang mutaffif. Mutaffif itu bukan mengambil setengah kilo dari 1 kilo, tidak, tapi sedikit dari 1 kilo. Tapi sedikit, yang namanya sedikit, kalau itu hak orang ya tetap nyuri, tetap dilarang. Tetap dilarang. Jadi 1 kilo misalnya diambil berapa gram, Pak? Dikasih bandul, dikasih apa, koin, supaya timbangan itu nanti ada selisihnya. Kelihatannya sudah sudah bagus timbangannya, ternyata ada pemberat. Dari situ dia ngambil hak orang lain. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang mengambil sedikit dari takaran orang menjadi hak orang lain. Atau diartikan telaga ya, atau lembah di neraka yang menjadi tempat mengalirnya nanah penghuni neraka, itu bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut. Ketika Allah Ta'ala menurunkan larangan itu atau peringatan keras seperti itu, fahassanu al-kaila ba'da dzalik, mereka kemudian memperbaiki cara menakar dan menimbang. Nah, ini manfaat pengaruh dari thalabul ilmi. Jadi Bapak Ibu rahmatullah taala, ini sampai jam berapa? Sampai jam 9. Jadi orang yang beramal saleh, mengamalkan ilmu itu, dia sedang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat, meneladani para salafus saleh. Dan dia sedang meniti atau sedang berusaha untuk menjadi ahlus siratal mustaqim, jadi orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Orang-orang yang sudah Allah beri kenikmatan atas mereka. Setiap hari kita memohon ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus, jalan orang yang sudah Engkau beri kenikmatan. Jalannya siapa mereka ini? Ulama mengatakan alladzina jama'u bainal ilmi wal amal, yang memadukan antara ilmu dan amal. Berilmu kemudian mengamalkan. Dapat ilmu kemudian diamalkan. Ya. Jadi ini diharapkan ya. Setiap hari kita mohon seperti itu, hakikatnya ini mohon ilmu dan supaya kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Nah, kalau orang kemudian punya ilmu tidak mengamalkan, kira-kira mengikuti siapa Pak Bu? Lanjutkan ayatnya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan atau bukan orang yang dimurkai. Siapa mereka? Al-Yahud wa man naha nahwahum. Orang Yahudi dan orang-orang yang meniru-niru mereka. Apa sih karakter orang Yahudi? Berilmu tapi tidak mengamalkan. Punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Yang paling mudah tentu mereka faham sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad SAW, tapi mereka ingkari, bahkan mereka musuhi Nabi SAW. Bahkan ada percobaan untuk membunuh Nabi SAW. Ilmunya sudah tahu mereka. Orang ini Muhammad Abdullah, adalah Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu. Tapi karena bukan dari Bani Israel, bukan dari keturunan Ishaq, maka mereka tidak mau mengimaninya. Takabur. Punya ilmu tapi kemudian diingkari. Mereka sombong. Ya.
Ada sih orang Yahudi masuk Islam, tapi tidak sedikit. Jadi ketika orang tidak mengamalkan ilmu, dia sedang meniru-niru golongan tersebut, golongan Yahudi. Dan sekali lagi kita tidak perlu menengok-nengok orang lain. Sejauh mana hubungan kita dengan amal soleh? Sudah diamalkan apa belum? Atau masih nanti? Atau masih pilih-pilih mana yang mudah, mana yang enak? Bukan seperti itu. Kita kembali kepada prinsip tadi. Petunjuk Allah petunjuk terbaik, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam petunjuk yang terbaik. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla menyampaikan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, di situ kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengingatkan ada orang yang seolah-olah memandang yang dimurkai itu ya mereka saja. Yang sesat itu yang mereka saja. Saya enggak. Beliau mengingatkan jangan punya pemahaman seperti itu. Sebab ketika Allah menyebutkan golongan-golongan yang enggak baik, yang menyimpang, yang Allah murkai atau yang disebut sesat waladdallin, itu dalam rangka memperingatkan kita. Jangan seperti mereka, punya ilmu tidak diamalkan atau beramal semau-maunya di atas jahalah. Itu tahdzir, ada muatan peringatan agar orang jangan meniru orang yang dimurkai Allah atau orang yang sesat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah taala, tidak mengamalkan ilmu itu tercela. Kita belum sampai ke tujuan. Ilmu itu cahaya, ilmu itu kebaikan, ilmu itu hidayah, kok tidak kita amalkan? Tercela. Termasuk orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang misalnya belajar hanya untuk cari wawasan saja, atau untuk cari nilai saja, atau untuk menaikkan derajatnya saja, atau mungkin belajar untuk mencari kemudahan-kemudahan dari madhab-madhab sehingga kemudian melakukan yang paling mudah itu apa? Pendapat yang paling mudah dari ulama apa tentang ini? Ya sudah saya amalkan itu saja. Nah, kalau sikap orang seperti ini, pertanyaannya apakah dia mengamalkan syariat apa tidak? Tidak. Dia sedang mengamalkan pendapat ulama itu yang dia anggap sebagai paling mudah, paling permisifnya atau paling ringan. Dia tidak peduli ini rojih apa enggak, ini ada dasarnya apa enggak. Yang penting ada ulamanya. Seperti itu. Kita dituntut taat kepada Allah dan Rasulnya, dan memang kita butuh petunjuk ulama, tapi sikap seseorang jangan sampai seperti itu. Atau orang seperti ini adalah orang-orang orientalis, ya, orang-orang kafir yang belajar agama Islam ya dengan niat buruk ya, ingin mencari-cari kelemahan Islam menurut mereka. Tapi tentunya wa makaru makarallah, mereka berbuat makar, maka makar itu kembali kepada mereka semua sebenarnya. Ayolah hadirin rahimakumullah taala. Jadi kita memang harus beramal soleh, dan mari kita sibukkan waktu-waktu kita dengan amal-amal soleh. Apalagi para syabab, para pemuda, ini banyak pemuda nih ya, dan juga yang punya semangat muda Pak ya. Ada sebuah nasihat dari Syekh Dr. Abdul Salam Barjas dalam kitab beliau Usul Da'wah Salafiyah. Falau anna syababana waffaqahumullah qamu bihadzal asli haqqal qiyam la salimu minal wuqufi katsirin minal umuri allati laysat min khasaisihim. Sekiranya para pemuda kita ya, para pemuda itu punya semangat lebih ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka. Seandainya mereka ini menjalankan prinsip ini, mengamalkan ilmu dengan sebaik-baiknya, pasti mereka akan selamat dari banyak hal yang bukan urusan mereka. Bukan urusan mereka, bukan kepentingan mereka, tapi sebagian orang itu sok penting itu dengan urusan tersebut. Nah, para pemuda ketika fokus dengan amal soleh, mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, akan selamat dari hal seperti ini. Itu bukan urusanmu, ya sudah, fokus pada urusanmu saja dahulu. Dan dia pun akan selamat dari menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan urusannya, yang akan mengakibatkan waktunya sia-sia. Orang mau melihat berita di sosial media tentang
si A ngomong ini dibalas si B, terus diikuti, atau berita viral diikuti terus. Nah, kalau waktu-waktu untuk melihat hal-hal tersebut dipakai untuk beramal soleh, maka orang akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Bahkan tidak menutup mata atau tidak menutup kemungkinan kebaikannya akan bertambah terus karena ilmunya bertambah, kebaikannya bertambah. Bahkan zaman dahulu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ada sebagian ulama yang disebut dengan kalimat luar biasa seperti ini. Kana yazdadu khairan kulla yaum. Dia atau beliau selalu bertambah kebaikannya setiap hari. Ini gimana Pak? Luar biasa apa tidak? Setiap hari bertambah. Di antara mereka adalah Imam Ahmad rahimahullah. Disebut kana yazdadu khairan kulla yaum. Beliau itu selalu bertambah kebaikan setiap hari, dan ini tentu menunjukkan beliau berilmu dan juga mengamalkan ilmu dan faham syariat dengan baik. Jadi mari kita amalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, karena ilmu yang ada dalam Islam itu dalam rangka mengajak kita kepada kebaikan dan juga membawa kita kepada meyakini keyakinan-keyakinan yang lurus, ya. Agar kita tawadhu, agar kita menjaga lisan kita dengan baik, hati kita bersih, mata terkendali, kemudian syahwat juga terkekang, ya. Atau agar penguasa menjadi orang yang baik, rakyat pun juga menjadi rakyat yang baik, suami menjadi suami yang baik, anak menjadi anak yang baik, kita semua jadi orang yang birrul walidain semua. Itu tujuan dalam ajaran syariat. Dan semua tidak lepas dari ilmu, dan ketika orang mengamalkan ilmu akan menjadi insan-insan yang baik kepada orang tuanya, kepada tetangganya, kepada anaknya, kepada istrinya, dan kepada sesama manusia. Jangan kemudian dibalik, belajar ilmu tidak diamalkan, bahkan menjadi orang yang lebih buruk, kata-katanya jahat, matanya jahat, ya. Kepada orang tua jahat, padahal kelihatan dia rajin menghadiri majelis ilmu. Tentu ini sesuatu yang kontradiktif. Tidak mungkin Islam itu, ya, memerintahkan orang untuk berbuat jahat kepada orang tuanya, tidak mungkin. Lawang orang tua yang memerintahkan anak, bahkan memaksa anak untuk mensyirikkan Allah saja, Allah berfirman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua memaksa manusia, memaksa orang untuk mensyirikkan Allah, ya. Apa perintah Allah? Jangan ditaati mereka. Setelah itu apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka dengan baik. Padahal ini siapa nih? Orang tua yang menyuruh anaknya menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata Allah tetap, sebagaimana disampaikan Syekh Ibrahim dalam kitab beliau Wasaya wa Tawjihat fi Fiqhil Ibadat atau fi Fiqhit Ta'abbud, ya. Karena Allah Azza wa Jalla masih menyebutkan atau masih mengingatkan tentang jasa orang tua yang menjadi sebab kehadiran anak di dunia ini. Nah, bagaimana kalau orang tua kita alhamdulillah mengajak kita kepada kebaikan, mendidik kita kepada tauhid, maka hendaknya kita menjadi orang yang lebih berbakti kepada kedua orang tua kita. Berusaha menjadi hambanya, ya. Ini berat, tapi mari Bapak Ibu rahimakumullah, kita berusaha untuk menjadi lebih baik, karena ajaran Islam ajaran yang terbaik, ya. Ketika seseorang tidak mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, atau masyarakat tidak mengamalkan ilmu yang sudah mereka pelajari, maka ini bisa menjadi salah satu sebab Islam hilang dari tengah mereka, walaupun semua masih ber-KTP Muslim. Ada perkataan dari seorang ulama bernama Muhammad Al-Balkhi rahimahullah, "Dhahabul Islam min arba'ah." Islam itu akan hilang karena 4 hal. La ya'maluna bima ya'lamun. Mereka tidak mengamalkan apa yang sudah diketahui. Ini yang berhubungan dengan kita. Tidak mengamalkan apa yang sudah diketahui.
Orang sudah belajar sholat semua, tapi nggak ada yang mengamalkan. Kemudian ada orang datang, orang asing datang, masjid kosong semuanya. Maka mungkin orang ini berkesimpulan kita tidak ada orang Islam nih, kayaknya gitu. Masjid kosong, orang-orang nggak sholat dan seterusnya. Ini yang pertama. La ya'maluna bima ya'lamun, tidak mengamalkan ilmu. Yang kedua, wala ya'maluna wa ya'maluna bima la ya'lamun. Mereka beramal tanpa ilmu. Kembali ke sholat tadi misalnya. Sholat semau-maunya. Dulu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegur Nabi, "Irji' fa sholli fa innaka lam tusalli." Kembali sholat kamu. Sholat lagi, kamu belum sholat. Padahal sudah sholat. Menurut dia. Artinya apa? Ketika orang itu melakukan ibadah semau-maunya, sesuka-sukanya, ini akan bisa menjadi penyebab hilangnya syariat Islam tersebut. Sholat akan menjadi hilang. Wala yata'allamuna ma la ya'lamun. Yang ketiga, ketika orang tidak belajar tentang apa yang tidak diketahui, enggak tahu tentang agama, enggak mau belajar. Wa yamna'una an-nas min at-ta'allum, dan menghalangi orang dari mencari ilmu. Ini 4 hal. Bila terjadi, ya, Islam akan hilang dari suatu tempat atau hilang dari diri kita. Enggak usah jauh-jauh lagi. Kita enggak melakukan aturan Islam, ya Islam sudah hilang. Walaupun KTP kita masih agamanya Islam. Artinya apa, Bapak Ibu rahmatullah? Mari kita beramal soleh. Mari kita mengamalkan ilmu. Kita taati Allah Azza wa Jalla. Kita taati Nabi SAW. Kita ikuti petunjuk-petunjuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW. Itu semua adalah kebaikan kita. Dan kita sangat butuh Allah Azza wa Jalla supaya dimudahkan dalam mendapatkan ilmu, memahami ilmu, dan mendapatkan pemahaman lurus tentang ilmu. Dan kita butuh Allah Azza wa Jalla agar kita dimudahkan dalam mengamalkan ilmu dan istiqamah di atas mengamalkan ilmu dan istiqamah di atas amal saleh. Demikian, semoga bermanfaat kajian kita pada kesempatan ini yang hanya sekedar mengingatkan kita kembali, kita semua, ya, tentang tujuan utama dalam thalabul ilmi, yaitu dalam rangka mencari ilmu dan kemudian ada kemauan untuk mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.